Tidak akan ada perubahan tanpa gagasan dan tidak akan tercapai perubahan tanpa kolaborasi dan kebersamaan. Selamat datang di Makassar Impact. Bersama saya Mas Mif, tuan rumah Makassar Impact. Sahabat Makassar Impact, dalam diskusi Makassar Impact kali ini saya bersama Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Bu Dewi? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Iya. Bu Dewi, boleh silakan diperkenalkan dirinya, backgroundnya apa? Silakan Bu Dewi. Saya Dewi Natalia, saya merupakan akademisi di mana saya mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Makassar. Saya juga memiliki sebuah yayasan di mana bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Saya juga memiliki perguruan tinggi swasta di Kota Pindrang. Jadi basically-nya adalah seorang pendidik dan pekerja sosial. Baik, seorang pendidik dan pekerja sosial Iya. Bu Dewi. Untuk di kampus mengajarnya mata Saya- kuliah apa Bu? Saya Di rumah? mengajar ekonomi, Oh, ekonomi. khusus akuntansi. Khusus akuntansi. Iya. Oke. Kalau berdasarkan keilmuan Ibu, melihat ekonomi masyarakat utamanya di Kota Makassar seperti apa Bu Dewi? Kalau saya melihat di Kota Makassar itu banyak UKM. Oh, banyak banget. Iya. Jadi kayaknya yang perlu ditingkatkan adalah perekonomian di masyarakat kecil. Oke. Iya. Khususnya terutama di UMKM. Iya, UMKM. Oke, baik. Kita bersama-sama pesta demokrasi. Iya, benar. Betul ya. Kita sudah melalui pemilihan presiden dan Iya. presiden baru sudah dilantik. Kita akan segera menghadapi pemilihan kepala daerah, Betul. utamanya pemilihan wali kota Makassar. Betul sekali. Ibu Dewi, apakah sudah menentukan pilihannya pada salah satu calon wali kota Makassar yang tersedia saat ini? Ini yang susah kayaknya pertanyaannya. Soalnya saya melihat calon pemimpin sekarang ini luar biasa. Oh, oke. Semua hebat. Tapi untuk saya pribadi, karena saya mau Kota Makassar ini baik, Baik. Kota Makassar ini nyaman, saya pasti harus menentukan pilihan. Betul. Iya. Jadi saya harus melihat figur yang tepat untuk siapa yang akan menjadi pemimpin Kota Makassar. Ya. Iya. Kalau saya menentukan pribadi saya ya, saya kayaknya jatuh hati sama 02. 02, pasangan berhati. Iya. Betul. Betul. Karena saya sudah melihat dari visi misi Ya. dan apa yang dilakukan di setiap ada pasangannya ini kayaknya sudah tepat gitu loh bagi saya, karena saya kan orang sosial gitu. Betul, betul. Jadi kayaknya saya sehati, jatuh hati sama yang Oke, nomor 2. Jatuh hati dengan pasangan sehati. Iya, benar. Baik. Oke, pasangan sehati Andi Seto dan Ibu Reski ini mengusung slogan Makassar Nyaman, Bu Dewi. Betul. Kira-kira definisi Makassar Nyaman menurut Bu Dewi itu yang seperti apa? Kalau definisi nyaman menurut saya adalah nyaman segala-galanya. Di mana tidak ada tindak kekerasan di Kota Makassar, perekonomian juga stabil di Kota Makassar. Intinya apapun harus nyaman gitu. Apapun. Iya, apapun itu harus nyaman. Oke. Jadi kami sebagai warga negara yang ada di Kota Makassar harus betul-betul merasakan bagaimana supaya pemimpin kita membuat kita nyaman. Oke. Iya. Berarti menurut Bu Dewi segala aspek Iya, yang ada dalam kota semuanya bisa dirasakan nyaman. betul. Tentunya pemimpinnya juga bisa turun ke masyarakat, Betul. mendengar apapun keluh kesah, Betul. terutama di bidang Ibu ya, ekonomi dan sosial. Benar, itu paling utama kayaknya. Nah, betul. Dan kalau UMKM sendiri menurut Bu Dewi, bagaimana agar lebih berkembang? Di sini itu kayaknya banyak yang pekerja UMKM itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Kebetulan saya punya lembaga yang memang bergerak di bidang sosial. Saya kadang itu membina ibu-ibu, Oke. baik di dalam membuat produk. Jadi harapan saya kan ada beberapa untuk tahapan itu memasarkan produknya. Betul, itu betul. ada sesuatu yang kadang pengurusannya sangat susah. Betul. Jadi mudah-mudahan pemimpin yang duduk nantinya akan dapat mempermudah untuk semua penggerak UMKM. Oke, berarti Bu Dewi menghimpun Iya. ibu-ibu Iya, untuk agar bisa lebih berkembang Iya, bisnisnya. benar. Apakah Ibu juga di perkumpulan itu membina saya nih, misalnya ibu-ibu pengen bisnis tapi bingung mau bisnis apa? Iya, saya kebetulan itu bukan secara kebetulan ya, karena memang saya merupakan penggerak sosial. Saya membina anak-anak jalanan, anak pemulung. Jadi termasuk ibu-ibunya yang memang tidak ada pekerjaan.
Di beberapa lingkungan saya itu banyak ibu-ibu yang tidak bekerja. Betul. Jadi salah satu cara saya bagaimana supaya ibu ini ikut dalam program saya adalah meningkatkan perekonomian mereka Betul. di rumah tangga dulu. Jadi saya memang menyalurkan untuk beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Iya. Jadi inilah bentuk dari kecintaan saya. Mudah-mudahan dengan adanya perkembangan UMKM nanti bisa meningkatkan perekonomian pribadinya mereka. Baik, Iya. berarti yang bisa saya tangkap, kenapa Ibu tergerak untuk memberdayakan ibu-ibu ya? Karena kecintaan Ibu Iya, pada benar. kota ini Benar, agar bisa ya menuju nyaman. betul. Betul ya? Saya itu 2012 saya membentuk sebuah yayasan. Saya bersama dengan mahasiswa saya waktu itu keliling Kota Makassar, saya bagi 5 titik. Jadi saya mengajar seluruh anak-anak jalanan yang ada di Kota Makassar, saya mengajarkan mereka. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu itu saya bersama dengan beberapa mahasiswa, saya mengajar mereka. Termasuk di Adiaksa Baru itu, memang itu anak binaan saya di situ, Oke, iya. anak pemulung. Iya. Jadi sudah luar biasa itu. Pokoknya harapan saya pemerintah harus memperhatikan lah yang anak-anak. Karena begini, anak-anak jalanan itu ada yang menyetir mereka. Oh iya. Iya, jadi kalau memang mau Makassar nyaman, jadi tolong ini orang-orang yang betul-betul mempergunakan anak-anak untuk turun di jalan itu bisa segera Betul. diberantas Diberantas. gitu. Iya. Betul. Iya. Baik, menarik sekali ya perbincangan dengan Bu Iya. Dewi. Karena saya juga sangat meyakini bahwa UMKM harus disupport, Benar. didukung dan dibimbing. Betul. Karena kadang-kadang yang saya temui juga punya bisnis mungkin sudah, itu pun juga sudah sosial sebenarnya. Tantangan yang tersendiri untuk memulai bisnis, tapi kadang-kadang tidak ada yang mendampingi, Betul. tidak ada yang mengarahkan, bahkan stuck akhirnya Iya. bisnisnya. Jadi, Saya sedikit cerita juga tentang anak-anak jalanan. Kemarin itu kan saya sempat mengajak mereka bagaimana supaya mereka juga berpenghasilan Betul. dari apa yang dia lakukan. Tapi ternyata ada yang melarang mereka. Akhirnya saya terkendalanya di situ. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk masyarakat Kota Makassar karena memang di sini banyak sekali warga yang betul-betul sangat membutuhkan. Iya. Oke, jadi apa saja harapan Ibu untuk pemimpin Makassar selanjutnya? Tentunya berdasarkan pilihan Ibu ke pasangan sehati, apa saja yang ingin disampaikan pada pemimpin Makassar selanjutnya? Harapan saya untuk pemimpin yang akan menjabat di Kota Makassar, semoga dengan adanya pemimpin yang nantinya terpilih bisa membuat Kota Makassar lebih baik, terutama dari segi ekonomi dan infrastruktur. Oke, Itu. ekonomi dan infrastruktur. Lalu Ibu ada yang mau disampaikan untuk para calon pemilih? Kita akan menghadapinya pemilihan kepala daerah 27 November. Apa yang bisa disampaikan kepada calon pemilih agar memilih pemimpin yang tepat? Saya berharap kepada seluruh warga Kota Makassar tanggal 27 November ke depannya kita bisa memilih pemimpin kita yang betul-betul mau mendengarkan aspirasi kita, keinginan kita, bukan hanya keinginannya saja, tapi harus berdasarkan keinginan kita. Kenapa? Karena ketika pemimpin sudah bisa mendengarkan apa yang kemauan masyarakat, otomatis insya Allah semua akan menjadi baik. Insya Allah. Iya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Dewi Terima kesempatannya kasih. bisa berbincang dengan Mas Mif. Baik, sahabat Makassar Impact, saya Mas Mif, tuan rumah Makassar Impact undur diri. Mari kita bersama wujudkan Makassar nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.